Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca, mengkaji tentang fikih dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama berikutnya yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan makhluk, mengadakan makhluk. Kata beliau hafizahullah taala, wa huma ismani warada fil Qur'an muqtarinain fi thalathati mawadi'a. Kata beliau, dua nama ini datang penyebutannya dalam Al-Qur'an bergandengan, ya, muqtarinain, bergandengan fi thalathati mawadi', tiga tempat. Berarti tiga kali. Awaluha fi ayatul kursi. Paling pertama dalam ayatul kursi. Kata Allah, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Satu. Wasani, kedua. Fi awali surati Ali Imran. Di awal surah Ali Imran. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha tegak dengan sendirinya. Watsalitsu, yang ketiga penggandengannya, fi surati Toha. Allah berfirman, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Apa sambungannya? Wa qad khaba man hamala zulma. Kata Allah, dan wajah-wajah itu tertunduk semuanya. Wujuh, seluruh wajah tertunduk. Kepada siapa? Lil hayyil qayyum. Kepada Allah yang maha hidup lagi maha tegak. Ini penggandengannya nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum tiga kali, ya. Adapun kalau Al-Hayyu sendiri, ya, ada. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Tapi tidak ada Qayyum. Dipaham, ya? Berarti yang Syekh sebutkan tiga tempat ini adalah penggandengannya. Al-Hayyu dan Al-Qayyum disebutkan bersamaan. Sekarang beliau sebutkan fikihnya. Beliau uraikan fawaidnya. Wasmuhu tabarak wa ta'ala Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu. Sifatnya Al-Hayatu. Namanya Al-Hayyu. Di dalamnya terkandung sifat Al-Hayatu. Hidup. Sifat kehidupan. Ya, jadi bedakan nama dan sifat. Paham, ya? Kalau sifat, kandungan yang terdapat di dalam nama. Taib. Nama Allah Al-Hayyu. Makanya tidak boleh kita katakan
Abdul Hayah. Ya? Yang benar Abdul Hayy. Paham ya? Sudah dibahas ini di pembahasan sebelumnya jauh. Ya, tidak boleh bersandar nama Abdul itu dengan sifat Allah. Yang dibolehkan bersandar dengan nama Allah. Taib. Fihi isbatul hayati sifatan lillah. Di dalam nama ini, Al-Hayy, kata beliau, fihi isbatul hayah sifatan lillah. Terdapat penetapan sifat hidup, kehidupan lillahi, untuk Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Taib. Kita sudah sebutkan kaidahnya sebelumnya. Kalau nama itu ya terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mutaaddi, yang terkait dengan makhluk, maka yang diimani 3. Ya kan? Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya sifat Allah tapi terkait dengan makhluk. Misalnya nama Allah Al-Khaliq, Maha Mencipta. Berarti ada makhluk, terkait dengan makhluk dicipta. Nama Allah As-Sami' yang Maha Mendengar, berarti terkait dengan suara-suara. Berarti makhluk, ya. Maka kalau seperti ini, yang diimani itu ada 3. Pertama, tetapkan nama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, tetapkan sifat itu untuk Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta. Ya, bahwa Allah memiliki sifat penciptaan. Dan yang ketiga, tetapkan atharnya. Ya, konsekuensinya, yaitu Allah mencipta seluruh makhluk. Mendengar, As-Sami', tetapkan nama itu untuk Allah. Allah memiliki nama As-Sami' dari Asmaul Husna. Kedua, tetapkan sifat yang terkandung di dalamnya, itu pendengaran. 2. Paham ya? Bahwa Allah mendengar. Yang ketiga, konsekuensinya diimani juga. Apa itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala kita yakini mendengar, berarti asarnya Allah dengarkan seluruh suara-suara. Tidak ada yang samar bagi Allah. Paham sampai sini? Ini apa? Sifat yang terkait dengan makhluk. Sekarang saya tanya, sifat hidup bagi Allah terkait dengan makhluk? Tidak. Cuma 2 diimani. Makanya Syekh sebutkan. Tetapkan nama itu untuk Allah, bahwa Allah bernama dengan Al-Hayyu. Yang kedua, tetapkan sifat hidup bagi Allah. Makanya Syekh langsung sebut, fihi isbatul hayati sifatan lillah. Di dalamnya terdapat sifat hidup bagi Allah. Haya wahiyya hayatun kamilah. Dan hidup Allah ini kehidupan yang sempurna. Ini juga diantara kaidah memahami asma wa sifat. Semua sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, kita wajib meyakini kesempurnaannya. Paham ya? Wajib meyakini kesempurnaannya. Semua sifat kita dapatkan dalam Al-Quran untuk Allah, bahwa yakini kesempurnaannya. Iya. Tidak ada yang cacat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita yakin Allah hidup, berarti hidup sempurna. Hayatun kamilah. Bagaimana sifat kesempurnaan itu? Bagaimana kesempurnaan hidup Allah? Saya jelaskan. Laisat masbuqatan bi'adam. Di antara ciri atau di antara sifat kesempurnaan hidup Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak dikatakan dulu Allah tidak ada, kemudian ada. Kalau yang seperti ini keadaannya, maka kita katakan tidak sempurna. Makanya malaikat itu tidak sempurna. Jadi keliru ada istilah malaikat sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Biar malaikat tidak sempurna. Kenapa? Malaikat dulu tidak ada, kemudian Allah cipta. Jelas ya? Kalau ucapan malaikat itu tidak ada dosanya, iya. Tapi bukan berarti dia sempurna. Kalau dia terus melaksanakan perintah semuanya tidak pernah berdosa, iya betul.
Karena Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengharuskan kesempurnaan baginya. Cukuplah dikatakan malaikat itu makhluk yang kurang ketika Allah cipta mereka yang dari asalnya tidak ada. Dipahami ya? Allah Subhanahu wa taala tidak. Wala yalhaquha zawal wa fana. Dan hidupnya Allah tidak diakhiri, tidak tercampuri, yalhaqu. Tidak tercampuri sedikit pun, tidak ada sedikit pun zawal. Ya, sirna, kesirnaan, ketiadaan, kematian, wafana, kefanaan. Paham? Itu hidupnya Allah. Kita dua-duanya ada. Adam, wafana. Paham ya? Kita Adam dulu tidak ada. Kemudian diakhiri dengan fana. Zawal, maut. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia yang dulu mereka itu lam yakun syai'an madhkura, yang dulu mereka itu sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Manusia ya. Wala ya'tariha naqsun. Lihat kesempurnaan hidup Allah tidak tercacati. Ya'tari dari kata urian. Telanjang, iya. Itu aib, cacat. Tidak tercacati dengan naqsun. Kekurangan. Wa aibun, satu aib pun tidak ada bagi Allah. Jalla Rabbuna wa taqaddasa an dzalik. Maha suci, maha mulia Rabb kita Allah, wa taqaddasa an dzalik, dan maha suci Allah dari itu, yaitu dari kekurangan dan aib. Taqaddas ya. Sama kalau kita katakan subhanallah. Tasbih, tanzih, mensucikan Allah. Sudah paham ya? Hayatun tastalzimu kamala sifati subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basari wa qudrati. Ini fikih lain. Fikih lain. Kehidupan Allah yang sempurna tadi, ya, yang kita sudah yakini kesempurnaannya dari fikihnya, yaitu harus meyakini konsekuensinya. Apa konsekuensi kehidupan yang sempurna bagi Allah? Kata Syekh Hafizahullah, yaitu kesempurnaan semua sifat-sifat yang terkait dengan kehidupan. Kalau sempurna hidupnya Allah berarti sempurna min ilmi, sempurna ilmunya. Sam'ih, sempurna pendengarannya. Wa basari, sempurna penglihatannya. Wa qudrati, sempurna kemampuannya. Ini konsekuensi jelas. Karena kalau kurang pendengarannya atau kurang ilmunya, berarti hidupnya tidak sempurna. Makanya manusia tidak ada yang sempurna. Pendengaran juga. Penglihatan. Nanti lama-lama rabun, tua, tidak melihat. Dulu tidak melihat. Ya kan? Kemampuan juga. Dari lemah menjadi kuat, lemah lagi, tua. Wa iradati, kesempurnaan iradahnya. Kesempurnaan iradahnya. Wa rahmatihi, kesempurnaan kasih sayangnya. Wa fi'lihi ma yasha. Dan perbuatan-perbuatan Allah, fi'il, perbuatan Allah, apa-apa yang Allah kehendaki. Sempurna. Ya, fa'al. Allah kalau mau berbuat, tidak yang halangi. Kenapa? Memang kehidupannya sempurna. Ini kita semua ikhwan, semua yang Syekh sebutkan, sifat-sifat, semua kurang gitu kita. Irodah, kudro. Irodah, kita cuma berkehendak, kita cuma berkeinginan. Kadang tidak terwujud keinginan kita. Iya kan? Mau berencana besok ini, tidak ada yang terwujud. Batal semua. Tidak jadi semuanya. Ya, yang ada cuma keinginan.
Tidak ada yang menjamin itu terwujud atau tidak. Makanya di dalam hidup kita cuma berencana, ihris ala ma yang fauk, selalu ada wasta'in. Iya kan? Kata Nabi, ihris ala ma yang fauk, ingat, wasta'in billah. Kenapa? Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Kamu cuma berusaha, berdoa, tawakal, wasta'in billah. Allah yang wujudkan. Dan Allah wujudkan sesuai dengan semangat seseorang. Makanya Nabi semangati kita ihris. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami beri. Jelas ya? Dan Allah tidak akan menyanyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik, usahanya, kesungguhannya. Belum lagi Allah tidak pernah mendolimi siapapun juga. Taib. Iroda, rahmat, dan seterusnya. Ila ghairi dzalika min sifati kamali. Dan selainnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tidak perlu disebutkan semua, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa man hadza sya'nuhu, maka lihat, siapa yang begini keadaannya? Siapa yang seperti ini perkaranya? Itu keadaannya, itu Allah tadi yang sempurna hidupnya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, sempurna irodahnya. Berarti huwallazi yastahiqqu ay yu'bada wa yurka'a lahu wa yusjad. Berarti cuma dia yang berhak disembah, diibadahi, dan diruku untuknya, dan disujudi untuknya. Iya kan? Masya Allah. Dari sini Allah jelaskan kesempurnaannya sekaligus membantah, menjelaskan kelemahan, ketidakmampuan sembahan selain Allah. Terbantah sudah. Karena Allah sebutkan kesempurnaan ilmu, pendengaran, penglihatan. Orang sudah paham bahwa yang lain itu enggak begitu dia. Iya kan? Mana ada berhala-berhala orang wali-wali yang sudah meninggal bisa mendengar, bisa menjawab doa? Bisa berkehendak, memberi irodah. Ada punya irodah mereka? Nggak bisa apa-apa itu orang yang sudah meninggal. Kok kalian minta kepadanya? Berhala juga. Kalian sujud di situ. Berarti ketika Allah jelaskan kesempurnaan dirinya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sekaligus bantahan terhadap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan ketika dalam Al-Qur'an, ketika para nabi dan rasul menghujai sembahan-sembahan orang musyrikin, itu menyebutkan akan kelemahannya. Begitu. Ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, menghujai orang-orang musyrikin dengan menyebutkan kelemahan sembahan-sembahannya, kata para ulama itu dalil akan kesempurnaan Allah. Berarti yang begitu, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law yajtama'u lah. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sembahan mereka tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak mampu, tidak memiliki apa-apa walaupun seperti kitmir, selaput tipis yang ada di atas biji kurma. Kata Allah, mereka tidak mampu menjawab doa kalian. Berarti lawannya, berarti yang disembah itu, yang punya itu. Yang mampu mencipta, jangankan lalat. Gunung, manusia, langit bumi, arsy, kursi. Apalagi lalat. Itu yang disembah. Apalagi kitmir, tipis. Itu yang disembah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kenapa engkau menyembah wahai ayahku yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberikanmu apa-apa sedikit pun? Berarti yang disembah adalah itu. Yang punya itu tadi. Pendengaran, penglihatan dan memberikan hajat-hajat manusia, hajat-hajat makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Iya. Jadi kaidahnya
wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Dengan lawan sesuatu nampak lawannya. Jadi sini ketika Allah sebutkan kesempurnaannya, semakin nampak kelemahan dan kehinaan, ketidakmampuan, ajiz selain Allah. Tidak memiliki apa yang Allah sebutkan untuk dirinya. Mereka tidak punya itu. Kesempurnaan penglihatan, siapa yang punya? Kesempurnaan pendengaran, siapa yang punya? Malaikat. Ketika Allah berfirman di atas langit, tidak ada yang dengar itu firman Allah. Tidak ada yang tahu apa yang Allah firmankan. Dalam hadis kata Nabi, mereka cuma mendengarkan suara yang bergemuruh di atas langit. Allah firmankan wahyunya. Jibril yang tahu itu, sebab Jibril ditugaskan untuk menyampaikan ke para rasul. Malaikat di atas tidak dengar, cuma dengarkan suara yang keras. Tidak ada yang sempurna, malaikat pun tidak. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kata Allah, mereka makhluk tidak bisa melingkup dari apa-apa yang Allah tahu. Dari ilmu Allah. Tidak bisa mereka mengetahui semua apa-apa yang Allah tahu. Itu makhluk. Malaikat masuk di dalamnya. Apalagi cuma manusia. Jelas ya? Jadi berarti cuma Allah yang berhak untuk diibadahi. Iya, yurka'alah, yang dirukukkan untuknya dan disujudi kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Makanya Allah sebutkan kehidupannya. Kata Allah, bertawakkallah, bersandarlah sepenuhnya kepada Dia yang Maha hidup, yang tidak mati. Paham? Yang Maha hidup, Al-Hayyu, yang tidak mati. Saya sudah pernah juga singgung di sini ya, sebutkan sebelumnya dari kaidah memahami asma wa sifat. Sifat Allah terbagi dua. Meroja kembali. Ada sifat namanya sifat subutiyah. Sifat yang bentuknya penetapan, pendengaran, maha melihat, maha berilmu dan seterusnya. Bentuknya ditetapkan. Ini dinamakan oleh para ulama sifat subutiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah, biasa disebut dengan sifat manfiyah. Sifat bagi Allah tapi bentuknya ditiadakan dari Allah. Tidak tuli, tidak buta, ya, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua, lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sebanding dengannya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengannya sedikit pun. Ini sifat tapi bentuknya disucikan Allah darinya. Paham? Kemudian kita sebutkan juga kaidahnya bahwa sifatnya yang jenis kedua tadi, yang sifatnya tidak, iya, itu disebutkan tujuannya untuk menjelaskan kesempurnaan lawannya. Oleh karena itu, dari cara beriman dengan sifat yang seperti itu, ya, nafikan sifat itu dari Allah yang dinafikan itu dan tetapkan lawannya secara sempurna. Karena itu yang diinginkan. Bukan semata-mata penafian yang diinginkan. Yang Allah inginkan adalah lawannya. Paham ya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Rabb Muhammad tidak lupa. Dinafikan sifat apa? Lupa. Apakah semata-mata ini yang Allah inginkan? Bukan. Yang Allah inginkan adalah penetapan kesempurnaan ilmunya. Itu yang Allah inginkan. Berarti tolak dan jauhkan lupa dari Allah, karena Allah nafikan dari dirinya sifat itu, dan tetapkan lawannya secara sempurna. Berarti Allah sempurna ilmunya, saking sempurnanya lupa sekalipun tidak pernah. Di sini Allah gandengkan itu. Wa tawakkal al-hayy alladzi la yamut. Berarti ada sifat penetapan al-hayyu dan ada sifat penafian. La yamutu, tidak mati. Lawannya hidup. Ada juga hidup tapi mati. Dan ada benda mati yang tidak hidup.
Ada yang hidup tapi mati. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati. Jelas ya? Taib. Allah, saya tes lagi. Allah nafikan darinya kezaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dan tidak akan pernah menzalimi siapapun. Apa yang dinafikan? Kezaliman. Untuk menetapkan apa? Kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu ya. Yang untuk dapat dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang dinafikan, penafian yang diinginkan adalah kesempurnaan lawannya. Ammal hayyu alladzi yamutu. Lihat, adapun kehidupan yang ada matinya, yang dia itu akan mati, siapa itu? Hah? Manusia saja? Makhluk hidup. Malaikat juga mati. Para Rasul, kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu akan mati. Mereka sudah mati. Mereka siapa? Rasul sebelummu. Itu Allah turunkan ayat. Innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kamu akan jadi mayyit. Wa innahum mayyitun. Mereka pun mayyitun. Para Rasul itu. Taib. Wa awil mayyitul ladzi huwa laysa bihayy. Ada juga yang dia mayyit. Yang tidak punya kehidupan. Laysa bihayy. Tidak hidup. Paham ya? Au al-jamadu atau benda-benda mati alladzi laysa bihayatun asla, yang memang dia tidak punya kehidupan secara asal, tidak punya ya kehidupan, yang asalnya tidak punya, yang asalnya tidak hidup, benda mati. Faqulu haula, maka mereka semua itu yang tadi yang hidup tapi ada matinya, yang mati sama sekali tidak hidup, atau yang benda-benda mati yang tidak punya kehidupan secara asal, kata beliau semua itu mereka la yastahiquna minal ibadati syai'a, sedikit pun tidak berhak diserahkan untuknya ibadah, sedikit pun. Mati, gimana cara? Itulah Ibnu Qayyim katakan bahwa tidak ada kebodohan yang paling bodoh yang pernah ada di dunia ini kecuali kesyirikan. Tidak ada. Berarti ilmu yang paling luar biasa adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu bagaimana dia ya yakini, dia hadirkan dalam hatinya dan dia amalkan dalam kehidupannya bagaimana keesaan Allah. Dan semua yang mengarah ke situ. Semua yang mengarah ke sana. Dia bisa lihat itu keesaan Allah SWT dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah mengarah ke situ. Ini dia tahu jalan-jalannya dan mengarah ke sana, dia amalkan. Ilmu yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan sebesar-besar ilmu. Antum ya kawan, kita semua belajar fikih, belajar apapun kita pelajari. Arahnya kemana? Ke situ. Iya kan? Arahnya kita belajar untuk apa? Kita semata-mata niatkan ini ibadah yang paling besar. Menuntut ilmu. Berarti larinya ya penghambaan juga. Keesaan juga untuk Allah. Ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menghafal, ikhlas dalam mengajarkan orang. Kembali kepada keesaan Allah Jalla wa'ala. Kita mau kemana? Nah memang kita hidup untuk itu. Allah cipta kita untuk wujudkan itu. Kita mau lari kanan kiri, utara ke selatan, kita mau kemana? Memang kita hidup di dunia untuk itu. Bahkan pekerjaan yang mubah pun ke sana larinya. Kita mau kemana juga? Capek-capek kita amalkan cuma dapat mubah-mubah semata-mata. Rugi waktu. Iya kan? Jadi semua perkara yang mubah antum melakukan. Yang bekerja, yang bertani, berjual, jualan. Apapun kegiatannya. Bisa dia niatkan untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba datang, subhanallah, datang ajaran dari Nabi SAW. Perkara kecil jual beli. Terbuka pintu-pintu keikhlasan dan ibadah. Kata Nabi, rahimallahu mur'an samman idza ishtara, samman idza ba'a. Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli. Coba. Untuk para pedagang itu. Ada pintu ibadah yang Nabi jelaskan di situ. Allah merahmati seorang pedagang.
Seorang hamba yang pemurah ketika menjual dan pemurah ketika membeli. Bagaimana itu pemurah ketika membeli? Jangan kau tawar barangnya orang kasih menangis penjualnya. Hah? Sebutkan harga, tidak bisa kurang. Pas disebut. Deh. Langsung menangis penjualnya. Langsung penjualnya bilang, saya tidak jual pak. Saya tidak jual. Tawar terlalu. Samhan idza stara, samhan idza ba. Dan dia pemaaf, pemurah ketika menjual. Jangan tinggi-tinggi harganya. Semua ada pintu ibadah. Bahkan menawar, membeli pun ada pintu ibadahnya. Allah merahmati dia. Jelas ya? Apapun kegiatan kita. Karena kembali kepada apa maksudnya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Itu kaidah hidup. Wasilah sesuatu, perantara-perantara. Hukumnya sama tujuannya. Apa yang kita lakukan? Perkara mubah kita niatkan untuk ibadah. Kita bekerja karena kita untuk meniatkan memang kewajiban saya menafkahi anak dan istri. Dapat pahala juga. Jadi keringat-keringat keluar dapat pahala. Ya kan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kita wujudkan dalam hidup. Kita mau kemana pun. Itulah dikatakan berberkah dimanapun berada. Ya kan? Nah, itu ucapan Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Itu dia ucapkan ketika dia masih bayi. Nah, ya. Taib. Kemudian setelah itu kata beliau hafizahullah taala al-mustahiqqu laha huwallahul hayyul ladzi la yamut. Berarti al-mustahiqqu laha yang berhak untuk itu huwal hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup yang tidak pernah mati dan tidak akan mati. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu. Lihat. Mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafir ayat 65. Dialah Allah yang maha hidup. Dan kehidupan yang sempurna, ya. Sudah tadi saya jelaskan. Sempurna hidupnya, kalau begitu, la ilaha illa huwa. Selesai. Itu saja ringkas, sampai di sini saja. Nah, ke sini, luar biasa. Itu yang saya inginkan. Huwal hayyu. Hidupnya sempurna, konsekuensinya, sempurna ilmunya, sempurna pendengarannya, sempurna irodahnya, sempurna segala-galanya. Kalau begitu apa? La ilaha illa huwa. Selesai. Ya kan? Selesai. Cuma Allah yang sempurna. Berarti cuma dia yang la ilaha illa huwa. Ditambah dikuatkan. Itu setelahnya itu taukid sudah. Ke sini. Taukid ini. Fad'uuhu. Mintalah sama dia. Jangan minta sama orang yang mati. Apalagi cuma pohon. Boy, kelambu. Apa? Keris. Hah? Fad'uuhu. Minta sama Allah. Doa sama dia. Mukhlisina lahuddin. Ikhlaskan semuanya agama untuk dia. Masya Allah. Taukid semua yang dari ini. Ketika kamu tauhidkan Allah, kamu ikhlaskan ibadah itu, bersyukur kau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Allah sudah anugerahkan kamu nikmat yang luar biasa. Nikmat tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah puji untuknya. Kamu sudah ikhlas dalam berdoa, kamu sudah tauhidkan Allah. Puji Allah, nikmat yang besar. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nikmat yang mengalahkan itu. Baik. Wa qad kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaihi. Kata beliau dari doa Nabi SAW, ya Allah. Allahumma itu asalnya ya Allahu. Ya
huruf ya panggilan, wahai, dan Allah. Kenapa jadi Allahumma? Pergantiannya ya diganti mim. Mim taruh di belakang. Jadilah Allahumma. Paham ya? Makanya Allahumma diterjemahkan ya Allah. Kenapa? Karena tadi asalnya ya panggilan, wahai, ya. Diserap ke bahasa Indonesia ya Allah. Diganti mim. Setelah terganti dengan mim, letakkan di belakang. Supaya lafzul jalalah yang pertama didengar. Jadilah Allahumma. Maknanya, wahai Allah. Ya Allah. Ya Allah laka aslamtu. Untukmu saya berserah diri, berislam, tunduk dan pasrah. Hanya kepadamu. Wabika amantu, dan kepadamu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu saya bertawakal, bersandar sepenuhnya. Wa ilaika anabtu. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu saya bertaubat, berinabah, mengharap. Wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ini permintaan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan keperkasaanmu. Tidak ada ilah, sembahan kecuali Engkau. Antudillani, menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut. Maksudnya jangan Engkau berikan saya cobaan. Antal hayyu, Engkau maha hidup yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Adapun jin dan manusia itu mati semuanya. Ya, mereka mati. Kemudian kata beliau, wasmuhu tabaraka ta'ala al-qayyum. Sudah tadi itu diantara beberapa makna sifat al-hayyu. Kemudian nama yang berikutnya al-qayyum. Ya, nanti beliau sebutkan secara pergandengan dua nama ini dan makna-maknanya. Sekarang beliau sebutkan terpisah dulu ya. Taib. Al-qayyum fihi itsbatul qayyumiyah sifatan lillah. Fihi isbatul qayyumiyah sifatan lillah. Di dalamnya terdapat penetapan qayyumiyah, sifat kehidupan, sifat maha tegaknya Allah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menegakkannya. Tegak dengan sendirinya. Ya. Dan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan sifat ini qayyumiyah kaunuhu subhanah qaiman binafsihi wa muqiman li khalqihi. Dengan sifat qayyumiyah yang ada pada Allah. Ya. Allah qaiman binafsihi, menegakkan dirinya, tegak dengan sendirinya, muqiman li khalqi, dan menegakkan makhluknya. Dan mengadakan makhluknya, begitu. Mengadakan makhluknya. Fahuwa ismun dalun ala amroin. Dan ini nama Allah yang menunjukkan akan dua perkara. Ini penting ya, makna qayyum. Makna nama Allah qayyum. Taib. Al-awwal kamalu gina rabbi subhanak. Kamalu gina ar-rabbi subhanak. Kesempurnaan kekayaan Allah Jalla wa'ala. Kesempurnaan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghina. Fahuwal qa'imu binafsihi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala qa'im binafsihi. Ada dengan sendirinya. Tegak dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak ada yang mengadakannya. Paham ya? Berarti tidak butuh sama makhluk. Kan begitu kan? Berarti tidak butuh siapa-siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghaniyyu an khalqihi, dan tidak butuh kepada makhluknya. Ghani. Ya, makanya dikatakan kaya. Dari situ ya. Kenapa ghina dikatakan kaya? Karena memang ghina itu tidak butuh.
Sifat kekayaan berarti dia tidak butuh. Berarti makhluk dikatakan ada yang kaya dan miskin, berarti ginanya juga. Iya, gina. Iya. Tetap miskin. Iya kan? Berarti ginanya makhluk dilihat dari makhluk yang lain. Yang lebih butuh. Paham? Berarti ginanya makhluk nisbi. Di sisi Allah semuanya miskin. Di sisi kita iya, ada yang kaya dan yang miskin. Betul. Kaya miskin. Diambil kepada yang kaya, harta itu diberikan kepada yang miskin. Itu zakat. Tapi hakikatnya, kata Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Berarti tidak ada yang kaya. Dengan kaya mutlak. Gina mutlak kok, hanya Allah. Ya, gina yang mutlak, ya, hanya Allah SWT. Adapun makhluk, ya. Taib. Kama qala subhana ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa fil haditsil qudsi. Dalam haditsul qudsi ini menyebutkan di antara makna al-qayyum. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai manusia, wahai makhluk, kalian tidak akan pernah sampai bisa untuk membahayakanku, memudaratkanku, kata Allah. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan pernah sampai untuk memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni. Walaupun kalian bergabung, ya, untuk memberikan, semuanya bergabung untuk memberikan bahaya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tidak akan pernah sampai. Kenapa? Kata beliau, waginahu subhanahu an khalqi ginan dzati. Karena tidak butuhnya Allah kepada makhluk itu, ya, gina dzati. Kekayaan Allah itu kekayaan yang asli. Ya. Tidak butuhnya Allah itu memang dzati. Ya. Kalau kita yang dzati ada fakirnya kita dzati. Jadi sekaya-kayanya kita, sekaya-kayanya manusia di mata kita, tetap dia fakir dzati. Karena fakirnya sifat aslinya manusia, makhluk itu miskin. Paham? Adapun sifat asli Allah Subhanahu wa taala dzati, kekayaan. Jelas? Jadi Allah ginanya gina dzati mutlak. Kalau kita fakirnya fakir dzati. Taib, betul-betul laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. La yahtaju ilaihim fi syai'. Allah tidak butuh kepada mereka sedikit pun. Itu pada makhluk. Ghaniyun anhum min kulli wajhin. Ghaniyun anhum min kulli wajhin. Kaya, tidak butuh dari makhluk, ya, dari segala sisi. Taib, terakhir, yang kedua. Kedua dari apa? Makna qayyum, ya. Kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat. Ya, jadi makna qayyum yang pertama tadi, dia tegakkan makhluk semuanya. Allah tegakkan sendiri dengan sendirinya, dan Allah tegakkan makhluk. Kedua, kesempurnaan, kemampuan dan pengaturan Allah kepada makhluk yang Allah adakan tadi. Paham? Jadi itu termasuk dari konsekuensi sifat atau bagian dari sifat qayyumiyah Allah. Bukan Allah cuma adakan saja. Iya, karena kalau Allah adakan saja yang makhluk kemudian setelah itu tidak mampu Allah atur hidupnya. Qayyumiyahnya Allah kurang mampu menegakkan. Antum paham maksudnya? Kurang mampu mengadakan. Karena Allah cuma adakan, setelah itu tidak mampu Allah atur hidupnya. Tidak mampu Allah menjaga, tidak mampu. Cuma diadakan saja, setelah itu tidak mampu. Setelahnya. Untuk diatur rezekinya, diatur kehidupannya, diatur alam ini supaya tidak bertabrakan. Allah setelah cipta matahari dan bulan, Allah cipta bumi. Ya, setelah itu Allah tidak bisa atur dan jaga. Ya, dari berbenturannya mereka, langit itu tidak menimpa bumi. Berarti tidak sempurna qayyumiyahnya Allah.
Paham ya? Jadi dari makna kesempurnaan qayyumiyah Allah, Allah adakan makhluk semuanya dan Allah jaga dengan teratur. Sehingga dia berjalan dengan keteraturannya. Manusia hidup, berkembang, kecil, besar, meninggal. Langit bagaimana tidak menimpa bumi, matahari tenggelam muncul bulan, bulan tenggelam muncul matahari. Sungai mengalir, Masya Allah, laut. Belum lagi kehidupan di bawah lautnya. Jelas ya? Itu Allah yang atur semua. Kenapa? Allah qayyum. Allah qayyum. Paham ya? Fahuwal muqimu laha biqudratihi subhana. Allah yang menegakkan semua makhluk itu dengan kemampuannya. Wa jami'u makhluqati faqiratun ilaihi. Dan semua makhluk Allah butuh kepada Allah. Sudah? Lagi nalah anu. Terfata'in. Tidak ada kecukupan. Tidak pernah merasa cukup makhluk itu kepada Allah. Torfata'in. Walaupun sekejap. Walaupun sekedip mata. Nah, pernah lepas butuhnya mereka kepada Allah. Senantiasa ada sifat fakir itu pada makhluk. Fakir kepada siapa? Fakir kepada Allah Jalla wa'ala. Fala arsyu wal kursiyus was samawatu wal ardu wal jibalu wal asjar wal nas wal hayawan. Kulluha fakiratun ilallah azza wa jal. Arsy-nya, kursinya, langit-langitnya, buminya, gunung-gunungnya, pohon-pohonnya, manusianya, hewan-hewannya. Semuanya butuh kepada Allah azza wa jal. Allah berfirman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka akul sammuhum. Masya Allah. Katakanlah wahai Muhammad. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat. Ini dia syahidnya. Apakah Allah? Apakah dia yang qaimun ala kulli nafsim bima kasabat, yang menegakkan, mengadakan, menjaga semua jiwa, semua yang hidup. Bima kasabat, dengan apa yang diamalkan. Jadi Allah yang perhatikan, yang melihat, menyaksikan, menjaga semua apa yang dilakukan oleh hamba. Apakah Allah yang seperti ini keadaannya sementara mereka ja'alu lillahi syuraka? Dia jadikan untuk Allah ada tandingan? Kata Allah, kul sammuhum. Sebutkan sifat-sifat mereka itu. Sebutkan sembahan-sembahan bagaimana sifatnya. Coba. Apa yang dia punya? Tapi jangan kau bohong. Bisa apa itu sembahanmu? Kul sammuhum. Silahkan sifatkan sembahanmu. Satu saja Allah sebutkan sifat di sini. Tenggelam semua itu. Tidak ada tandingan Allah. Kata Allah, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin. Allah yang tegakkan semua jiwa. Allah yang atur kehidupannya. Kalian silahkan sebutkan sifat-sifat sembahan kalian. Apa yang dia bisa? Wa qala ta'ala innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wal in zalata in amsakahuma min hadim min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit itu dan bumi untuk tidak bergeser. Untuk tidak bergeser. Wal in zalata, dan kalau dia bergeser, ya, kalau keduanya bergeser, bergerak, in amsakahuma min ahadin min ba'di, siapakah yang mampu menahan keduanya kalau dia bergeser? Selain Allah. Innahu kana haliman ghafura, Allah Maha lembut lagi Maha mengampuni. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amri. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menegakkan langit dan bumi dengan perintah Allah, dengan urusan Allah. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat di dalam yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Bahwa subhanahul mutasarrifu fi jami'il makhluqati al-mudabbiru likullil kainati. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mutasarrif, ya, yang mengatur semua makhluk. Mutasarrif itu kehendak Allah mau dia mau kemanakan. Kehendak Allah mau dia apakan. Itu mutasarrif namanya. Antum punya uang. Antum mutasarrif dengan itu uang. Antum mau belanjakan terserah, antum mau tahan terserah, antum mau hadiahkan terserah, antum mau robek-robek juga kalau mau terserah. Itu mutasarrif namanya. Nah Allah mutasarrif fi jamil makhluqat. Paham? Kehendak Allah dengan pengaturannya. Belum lagi kalau kita lihat Iwan, Masya Allah, pengaturan Allah itu rapi dan sempurna.
Ya kan? Karena dibangun pengaturan itu di atas rahmatnya. Takdirnya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semua benar. Masya Allah, kesempurnaan. Al-mudabbiru likulil kainat. Dan Allah yang mengatur semua ya, al-kainat yang ada. Allah yang mengatur semua yang ada. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Amin. Apa kitab yang bagus untuk dipelajari dalam bab akidah setelah selesai mempelajari akidah al-wasithiyah? Kalau sudah belajar qawaidul musla, tapi kalau belum qawaidul musla dulu. Ya. Kalau selesai qawaidul musla, ya itu bagus. Berarti setelah kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, setelahnya itu Al-Aqidah Thahawiyah. Ya tentunya dengan bimbingan guru ya. Karena ada beberapa perkara yang dikritik sedikit oleh Abu Ja'far Thahawi. Tapi secara umum akidahnya ahli sunnah. Kalau di Yaman dulu silsilahnya itu pertama Lum'atul I'tiqad. Kemudian setelah itu Al-Qawaidul Muthla. Setelah itu Al-Aqidatul Wasithiyah. Setelah itu Al-Aqidah Thahawiyah. Setelah Al-Hamawiyatul Kubra, Syekhul Islam. Yang terakhir At-Thahawiyah. Tapi Al-Hamawiyah enggak dicukupkan dengan Thahawiyah sebenarnya. Itu tergantung dari yang mengajar. Tapi kalau intinya Al-Wasithiyah, setelah itu Aqidah Thahawiyah. Ya Wallahu alam. Sebab ada sebagian juga mustafid dulu guru dia enggak pakai Hamawiyatul Kubra. Hamawi itu sebenarnya bantahan terhadap Ahlul Kalam. Tapi bantahan-bantahan di situ ya dari sifat-sifat yang sudah dibahas di dalam Wasithiyah atau Thahawiyah. Saya mendengar Ustaz yang berkata saat menjelaskan nama dan sifat Allah dan berkata bahwa Allah itu maha segala-galanya. Apakah ini ucapan benar? Ya mungkin yang inginkan dari yang kita bahas tadi ya, gina. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki segalanya. Memang ucapan ini baiknya dikatakan Allah memiliki segala-galanya. Ya, dia ta'lik, ada kalimat Allah memiliki karena Allah lillahil mulku samawati wal ard. Allah pemilik segala yang langit dan di bumi. Jelas ya? Itu lebih selamat dia bahasanya kalau dikatakan Allah pemilik. Ya. Yang memiliki segalanya. Kalau di sini kan dia langsung Allah maha segala-galanya. Berarti seakan-akan ada sifat segala-galanya. Paham maksudnya? Allah maha segala-galanya. Kira-kira nama apa itu kalau diarabkan yang artinya segala-galanya? Hah? Makanya kalau kita katakan mungkin lebih amannya dia katakan Allah pemilik segalanya. Nanti ada kalimat milik. Itu benar dalam ayat ya. Lillahi mulkus samawati wal. Miliknya Allah segala yang di langit dan di bumi. Walahu man fis samawati wal ard. Miliknya Allah. Lam tamalluk ya dalam bahasa Arab. Miliknya Allah segala yang di langit dan di bumi. Berarti kita katakan miliknya Allah segala-galanya. Nah, itu benar. Ya memang baiknya tidak dikatakan ya. Tapi kalau kita katakan keliru juga ya mungkin kita katakan baiknya ditinggalkan kalau ucapan seperti ini. Wallahu alam. Apakah boleh ustadz ke dukun untuk mencabut mantra? Seorang pernah datang ke dukun minta untuk menyantet orang lain. Kemudian qadarullah korban terkena santet. Karena kasihan kita ingin batalkan santetnya. Bolehkah
Ini ada pembahasan kan ulama. Pendapat yang tidak boleh. Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Jelas ya? Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Jadi dia hilangkan dengan ruqyah. Yang di ruqyah syariah. Ya Allah alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.